Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'a sunnata ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Jemaah salat zuhur yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah berada pada bulan Sya'ban, tepatnya hari ini 10 Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah pada bulan Rajab yang sudah lewat, bulan Sya'ban ini, lalu Allah sampaikan kita semua ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjadi ilmu bagi kita yang belum mengetahui dan yang sudah mengetahui, tentu mengulang-ulang pengetahuan kita bahwa di bulan Sya'ban ini tak berapa hari lagi kita akan dihadapkan dengan waktu yang istimewa, waktu yang luar biasa, yaitu nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Anna Sya'banal mukarram minal ashharil mu'azzamah. Sesungguhnya bulan Sya'ban yang mulia itu adalah salah satu bulan-bulan yang penuh dengan keagungan. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhura. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang keberkahannya itu sudah kita ketahui bersama, sudah viral, sudah populer. Bulan itu wa khairu maghfurah. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Sya'ban itu sangat berlimpah, sangat banyak. Maka pengarang kitab ini, kitab Kanzun Najah was-Surur, yang mengatakan wa ta'atu fihi min akbaril mutajir rabihah, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Sya'ban itu akan mendapatkan pahala yang besar, keuntungan yang istimewa. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kapan itu bisa kita dapatkan? Teristimewa di pertengahan bulan Sya'ban. Maka kalau hari ini 10 Sya'ban, hitunglah 4 hari ke depan malamnya, karena kita kalender Islam itu, kalender Hijriah itu perputaran harinya maghrib. Jadi kita maghrib. Jadi kalau mau baca doa nisfu Sya'ban atau zikir-zikir di malam bulan Sya'ban itu bukan hari ini Sya'ban nanti malamnya, tapi kemarin maghribnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi jangan kita salah praktek, jangan salah amalkan. Pokoknya 14 malam, tanggal 14 malam, 14 bulan Sya'bannya, malamnya itu adalah nisfu Sya'ban. Wa huwa syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, bulan Sya'ban itu adalah bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihi, karena sabda Nabi kita Muhammad, wa sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Untuk itu, karena bulan Sya'ban ini adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru minas salati alaihi ya ayyuhal ikhwan fi kullil azminah. Maka perbanyaklah berselawat di bulan ini, karena bulan ini adalah bulan Rasul. Tunjukkan, buktikan sayang kita dengan Rasul dengan memperbanyak selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya juga bulan Sya'ban. Ayat itu yang berbicara tentang Allah berselawat kepada Nabi. Lalu Allah menyuruh kita untuk berselawat kepada Nabi. Ayat itu turun, surah Al-Ahzab ayat 56 itu turun di bulan Sya'ban. Ini bulan turunnya. Maka perintahnya sangat jelas. Kita diperintahkan banyak berselawat, bukan hanya di bulan Sya'ban saja, tetapi di khusus bulan Sya'ban ini ditingkatkan. Kalau selawat kita satu hari 100-200, maka paling tidak mencapai 1000 lah selawat kita dalam satu hari satu malam. Kemudian apa yang diperintahkan kalau kita bertemu dengan bulan pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu? Nabi mengatakan, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah. Di malam bulan Sya'ban nanti, kata Nabi, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa orang muslimin pada malam itu. Kita orang beriman, orang Islam, malam nisfu Sya'ban nanti kita yang minta ampun kepada Allah lewat doa kita, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat keinginan kita mintalah kepada Allah di bulan Sya'ban. Jadi laporan kan ada harian, ada laporan malaikat kepada Allah harian itu kan tepat pada ba'da subuh dan ba'da asar. Kalau hariannya nanti sholat asar bersama itu kita sholat berjamaah asar itu kita sholat bersama malaikat, karena malaikat turun dari langit. Malaikat yang tadi malam jaga itu ingin naik ke langit, tukar shift itu di waktu asar dan di waktu subuh. Maka waktu asar sholat berjamaah di masjid, waktu asar dan waktu subuh kita sholat, kita ada malaikat di saf-saf kita. Maka penting. Kemudian ada pengangkatan amal itu tiap pekan. Kapan? Hari Kamis dan hari Senin. Nah, ada juga seperti itu. Ada dia per tahun. Per tahun itu kapan? Pas malam nisfu Sya'ban bulan. Maka malam nisfu Sya'ban itu tidak ada sholat khusus, ya, tapi boleh kita lakukan di situ sholat tasbih, boleh kita lakukan di situ sholat awabin, sholat taubah, boleh kita lakukan sholat sunnah yang biasa kita lakukan di malam nisfu Sya'ban itu. Kemudian rayu Allah, minta kepada Allah kebaikan-kebaikan yang akan datang, yang akan kita lewati, jauh lebih baik daripada yang sudah kita lewati. Di situ ketentuan yang menurut sebagian para ulama. Bagi yang minta ampun di bulan itu, kata Nabi, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruh kaum muslimin fitil kalailah, pada malam itu, illa likahin, kecuali bagi kahin. Kahin itu dukun. Kahin itu orang pintar. Kahin itu kalau kita sekarang menyebutnya ya orang pintar, kalau tidak dukun ya. Kemudian sahir, tukang sihir, kalau dia suka menyantet orang. Nah, kalau dia minta ampun malam itu tanggung-tanggung dia minta ampun, tidak tobat secara keseluruhan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-musahin, atau orang yang belum berdamai. Kalau kita berjiran, bertetangga, bermasyarakat di kantor dan dimanapun di bulan Sya'ban ini, sebelum masuk nisfu Sya'ban, kalau dapat masalah-masalah kita dengan manusia itu selesai, lalu kita berdoa malam itu, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au min khamar, malam nisfu Sya'ban itu dosa yang tak diampuni oleh Allah berikutnya adalah orang yang pecandu alkohol dan narkoba, au akin liwalidayhi, atau anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi malam nisfu Sya'ban 4 golongan ini, tukang sihir, dukun yang belum berdamai, kemudian peminum alkohol, narkoba dan segala macam 5, dan orang yang durhaka kepada orang tua. 5 jenis ini pada malam nisfu Sya'ban itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain yang itu, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah satu hadis lagi. Nabi mengatakan,
khamsu layalin la yaruddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang kalau kita berdoa pada 5 malam itu doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Jadi malam Jumat itu banyakkan berdoa. Yang kedua wa awwalul lailati min Rajab, awal malam pertama bulan Rajab, itu juga makbul. Yang ketiga wa lailatin nisfi min Sya'ban, pertengahan Sya'ban, atau kita menyebutnya malam nisfu Sya'ban. Jangan lewatkan Bapak Ibu sekalian. Wa lailatul qadar, malam Lailatul Qadar itu ada di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi, kira-kira 19 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tersebut. Wa lailatul aidain, 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. Itu malam-malamnya kalau kita berdoa, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kesimpulan, fayustahabbud du'a lailataha, maka dianjurkan berdoa pada malam nisfu Sya'ban itu bil umuril muhimmah, dengan permintaan-permintaan yang penting ad-duniyawiyah, baik terhadap urusan dunia kita minta kepada Allah, wal ukhrawiyah, dan ukhrawi, urusan akhirat, wa ahammuha, dan yang paling terpenting kita minta malam itu kepada Allah al-maghfiratu, yaitu keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu dengan malam itu dan kita maksimalkan dengan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Ini saja Bapak Ibu sekalian motivasi kita, jangan sampai kita lewatkan nisfu Sya'ban tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.